Buya selalu sehat dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Saya mau nanyakan ini Buya. Ciri-ciri pondok pesantren aliran Wahabi itu gimana ya? Itu di pondok saya, yang anak saya mondok itu tidak memperingati Maulid atau Isra Mi'raj. Pokoknya tidak ada peringatan-peringatan lah. Apa bisa dikatakan aliran Wahabi itu Buya? Terus yang kedua, di pondok itu setiap Idul Adha santrinya diwajibkan membayar iuran untuk kurban Buya sebesar 100.000. Apa itu termasuk ikut andil dalam kurban tersebut atau gimana Buya? Makasih. Baik, insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Maulid Nabi SAW. Kalau ada sebuah pondok pesantren tidak merayakan Maulid Nabi, tidak jaminan aliran di situ sesat. Mungkin karena tidak sempat. Atau Maulidnya dalam bentuk yang lain dengan sedekah. Jadi tidak serta-merta yang tidak merayakan Maulid Nabi SAW atau tidak mengadakan Isra Mi'raj tidak langsung serta-merta kita hukumi sebagai aliran yang tidak benar. Untuk mengetahui bagaimana ya, cuman bisa betul katakan ciri, mungkin iya masuk ciri. Kalau terbukti membenci, tidak mau dengan perayaan Maulid Nabi, itu adalah bermasalah dia. Kenapa tidak mau? Salah cara berpikirnya tentang Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi itu apa sih? Bukan mengkultuskan Nabi kok. Maulid Nabi memperkenalkan Nabi SAW. Ya, kalau mereka tidak mengingkari, hanya tidak mengerjakan, maka tidak bisa dikatakan sebagai aliran yang salah. Bisa dicari dengan yang lainnya tentang bagaimana pemahamannya tentang Maulid secara hakikatnya. Tanyakan langsung gimana hukum Maulid Nabi di sini atau hukum Maulidnya dipertanyakan. Kalau ternyata mereka mengatakan bid'ah sesat, berarti dia ikut kelompok yang membid'ahkan. Ini adalah ciri-ciri, ini adalah kelompok yang salah. Karena apa? Kok Maulid Nabi disesatkan? Itu bagaimana? Ulama yang aneh. Kenapa kok menyesatkan? Apa sih di dalam Maulid Nabi? Berkumpulnya orang untuk menyanjung Rasulullah, memperkenalkan kepada kita Nabi SAW, kenapa harus dilarang? Kan itu isinya Maulid Nabi SAW, nggak ada lagi selain itu. Kecuali Maulid Nabi yang ternyata dengan mengundang konser yang buka aurat, ini beda. Kita Maulid Nabi yang kita maksud Maulid Nabi seperti yang kita adakan di sini adalah Maulid Nabi mengagungkan Maulid Nabi, maknanya definisi Maulid Nabi adalah mengagungkan Rasulullah. Dan mengagungkan Rasulullah boleh setiap saat dan harus setiap saat. Cuman kita ingin mengagungkan Rasulullah dengan pribadi, keluarga, makan momen besar. Mengajari, belajar bersama-sama mengagungkan Nabi sah. Membaca sholawat di dalamnya, ada tausiah di dalamnya. Mana ada bid'ah di sini? Enggak ada bid'ah di sini. Maka kalau sudah membid'ahkan, dia bermasalah. Pasti kita bermasalah. Pasti golongan yang bermasalah ini. Mengkafirkan orang lain dan sebagainya. Sederhana. Hujahnya, ada bagian hujah masalah hujah. Hujah yang melarang itu yang aneh banget. Hujah yang melarang hanya karena tidak pernah dilakukan Rasulullah. Mengagungkan Nabi dengan bermacam-macam cara. Termasuk ini cara yang dilakukan di masjid ini adalah dengan berkumpulnya orang. Makan bersama. Kemudian dengar tausiah. Menyebut Nabi, kisah Nabi. Mengagungkan Nabi SAW. Membaca sejarah Nabi SAW. Ada ciri-ciri yang lain adalah tentunya adalah membenci Maulid Nabi. Kemudian mengatakan Allah di atas, duduk di atas langit, di atas atau duduk di atas arsy. Ini bermasalah itu akidah. Allah bertempat di langit. Ini mengatakan Allah bertempat. Ini adalah akidah sesat. Sudah, tidak usah ragu dalam hal ini. Siapapun yang mengucapkannya, biarpun dengan bermacam-macam alasan, katanya kita ahli sunnah, ngaku-ngaku ahli sunnah. Sederhana seperti itu. Baik, kemudian masalah iuran korban bukan sebuah korban. Iuran korban bukan sebuah korban, akan tapi jatuh sedekah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, tapi sebagai sedekah, melatihlah berkorban. Karena yang iuran itu kadang juga sudah korban di rumahnya. Orang tuanya membelikan korban, orang tuanya membelikan kambing untuk anak tersebut, kemudian dikorban dengan kambing tersebut. Karena di pondok adalah iuran, biar ikut menyenangkan tetangga 100 untuk dibelikan kambing, maka belum tidak sebagai korban, tapi sebagai sedekah yang diterima. Sebab korban bukan dengan iuran semacam itu.
Iuran tapi jangan ditiadakan. Kalau di sekolah bisa diadakan iuran, boleh. Jatuhnya sedekah, sedekah akan diterima oleh Allah. Bahasanya bahasa korban. Tapi untuk korban yang sesungguhnya tidak seperti itu. Wallahu a'lam.